Selamat bertemu kembali para pemirsa channel yang kekasih di mana saja berada. Saya punya cerita adalah kisah perjalanan kehidupan kerohanian saya. Dalam perjalanan kehidupan, saya baru kelas 5 SD. Dan setelah tamat SD, saya melanjutkan ke SMP di Palopo. Dan sejak itu saya kenal dengan jemaat Palopo. Ada suatu hal yang menarik dalam kehidupan saya sebagai orang muda, bahwa setiap saat diberikan kesempatan ya untuk mengambil bagian di gereja. Jadi mulai dari ambil bagian di cerita mission, kemudian setelah SMP menjadi pemimpin sekolah sahabat, pemimpin PA setelah berada di jemaat Palopo mulai dari tahun 63 ya. Pemimpin-pemimpin di jemaat, boleh dikata saya tidak tahu kenapa saya ditunjuk pemimpin PA, pemimpin anggota bekerja, dan pekerjaan yang paling menarik yang selama saya tekuni ialah sekretaris jemaat ya. Sekretaris jemaat ini adalah satu pekerjaan yang membutuhkan ketekunan dan kesabaran dalam menjalankan pekerjaan ini. Ketika saya sudah mulai bekerja dan mulai ada peningkatan-peningkatan dalam kehidupan kerohanian, setelah sekretaris jemaat, saya pernah diangkat jadi ketua. Jadi semua jenjang tugas di dalam gereja, saya sudah pernah jalani semua. Kenapa? Oleh karena Tuhan yang selalu memberkati saya. Dan setelah saya menikah, tanggal 25 Maret 1975, mulai datang tantangan dalam kehidupan. Karena saya sudah menjadi kepala rumah tangga. Dan tantangan mulai timbul ketika tahun 1976 anak kami yang pertama lahir, dan itu merupakan tanggung jawab bertambah. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan selalu menuntun dalam perjalanan kehidupan kami. Dan bersyukur kepada Tuhan, saat ini usia pernikahan kami sudah 48 tahun. Dan kalau Tuhan beri umur panjang, tahun 2025 sudah masuk ke umur pernikahan 50 tahun. Namun di dalam rumah tangga kami selama itu bukan tidak ada masalah. Tidak ada rumah tangga yang tidak punya masalah dalam kehidupan ini. Tetapi saya ingat bahwa segala persoalan itu jangan dibawa kepada sama manusia, tapi kita minta pertolongan kepada Tuhan. Dan tahun bertambah tahun, akhirnya kami mempunyai 7 orang anak wanita semua ya. Dan tantangan itu mulai timbul ketika mereka sudah menjalani pendidikan, yaitu di SD Advent Palopo. Mulai di situ tamat di SD Advent, masuk di Selame Bali, dan itu tambah tantangan karena biaya. Sedangkan penghasilan saya adalah seorang pegawai negeri ya, rendahan lah. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan. Karena setiap tantangan yang kami hadapi, Tuhan selalu buka jalan keluar. Saya ingat suatu ayat di dalam Filipi 4:13 mengatakan, segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia memberikan kekuatan. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, menghadapkan semua masalah kita, maka Tuhan akan selalu buka jalan.
dan ada syarat-syarat supaya kita Tuhan selalu berkati, yaitu iman dan penurutan. Kami selalu percaya kepada Tuhan bahwa segala sesuatu ada datangnya dari Tuhan. Kemudian dalam perjalanan kehidupan rohani tahun 1978 kami mengikuti penatalayanan dari UNI. Saya masih ingat pendeta itu namanya pendeta Daniel dan orangnya gemuk. Saya tidak tahu apa sekarang masih ada atau sudah tidak ada. Dan kami dapat sertifikat. Nah, mulai pada saat itu anak kami sudah 3. Dan kami mengambil keputusan bahwa apapun yang terjadi, kita harus mengembalikan persembahan dan perpuluhan kepada Tuhan sesuai dengan tuntutannya. Dan sejak itu sampai sekarang ini, kami lakukan itu. Bahkan kami sesudah pensiun, terlebih-lebih setelah pensiun, Tuhan begitu berkatnya, banyak berkatnya kepada kami. Karena selama 18 tahun pensiun ini, kami selalu diberkati oleh Tuhan di dalam segi kesehatan, segi rohani, sehingga makin hari kami makin percaya kepada Tuhan bahwa berkat Tuhan limpah kepada kami. Walaupun ya mungkin secara kelihatan seperti saja dengan orang-orang lain. Tetapi kami bersyukur kepada Tuhan di mana tahun 2006 anak-anak kami selesai pendidikan di SLM Bali. Jadi saya hitung-hitung kami membayar pendidikan anak-anak di SLM Bali sekitar 39 tahun. Karena anak kami 7. Anak yang pertama hanya 3 tahun di SLM Bali dan adik-adiknya masing-masing 6 tahun. Jadi kami bersyukur dan pada waktu itu kami sudah pensiun. Kemudian anak-anak semua mengikuti pendidikan di Makassar. Hanya anak pertama kami mengikuti pendidikan di Palopo dan selesai tahun 98. Dan kami bersyukur kepada Tuhan, tiba-tiba ketika anak-anak kami yang ke-6 dan ke-7 sementara mengikuti mau ujian terakhir di Makassar, tiba-tiba mereka mengalami kebakaran. Dan kebakaran itu tidak ada yang disisakan sama sekali. Hanya pakaian yang mereka pakai di badan yang sisa, tetapi kami tidak kecewa. Kami bersyukur kepada Tuhan karena banyak juga donatur-donatur di sekitar mereka yang mengenal mereka sehingga memberikan bantuan dan juga saudara-saudara jemaat memberikan bantuan. Namun kami selalu bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, itu karena Tuhan. Percaya kepada Tuhan dan menyerahkan segala sesuatu. Setiap pergumulan yang kita hadapi, itu adalah ujian. Dan itulah cara Tuhan menguji umatnya dengan ujian-ujian. Apakah kita mau setia kepada Tuhan atau tidak. Dan kami buktikan sekarang ini. Walaupun kami sudah umur bonus istilahnya, karena sudah 70-an lebih, kami bersyukur kepada Tuhan, kami masih bisa seperti yang lalu-lalu, masih bisa ke gereja, masih bisa ikuti acara-acara kebaktian, karena kasih karunia Tuhan selalu menyertai kami. Jadi kami, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, itu karena Tuhan. Tidak ada sesuatu yang Tuhan akan lakukan kepada kita kalau kita bersedia
berhubungan dengan Tuhan. Ada suatu hal yang paling menarik ialah bahwa selama kita setia kepada Tuhan, bagaimanapun kehidupan kita, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Saya ingat Raja Daud katakan, "Dahulu aku muda, sekarang aku sudah menjadi tua. Tetapi tidak pernah aku melihat anak-anak dari umat-umat Tuhan meminta-minta roti." Mazmur 37 ayat 25, inilah yang menjadi pegangan kami, dan Filipi 4 ayat 13 yang menjadi kekuatan kami sehingga saat ini kami masih ada seperti yang Tuhan kehendaki. Dan kalau Tuhan kehendaki kami diberi umur panjang, bulan Maret tahun 2025 usia pernikahan kami mencapai 50 tahun. Karena kasih setia Tuhan selalu menyertai kami di rumah. Walaupun sekarang ini anak-anak kami berjauhan dengan kami, hanya satu yang di rumah, tetapi kebahagiaan kami ialah karena mereka masih tetap setia di dalam kebenaran. Satu hal yang menyenangkan ialah kalau kami mendengar anak-anak itu tetap setia di dalam kebenaran. Oleh karena mereka telah melihat contoh-contoh yang kami berikan kepada mereka selama masih ada di rumah, sehingga mereka sampai sekarang tetap setia kebenaran di mana saja. Kiranya Tuhan memberkati mereka dan juga memberkati kami. Mungkin ya saja kalau Tuhan kehendaki, kami mungkin tidak bisa lagi ketemu di dunia ini, tapi kami percaya kami akan ketemu mereka nanti di sorga bila mana Tuhan datang. Itulah doa dan harapan kami. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.